Didi gitu, kalau deket banget sama kakak biasanya panggilnya Didi. Kakak alumni CMF angkatan 2009. Jadi udah sekitar 10 tahun berlalu ya, dan kakak lulus tahun 2013. Terus kakak lanjut mengambil profesi psikologi pendidikan di UGM 2013. Sekarang sudah kembali ke Bali, sudah menikah, memiliki satu putra, baru mau 2 tahun. Kalau pelayanan kakak sekarang lebih banyak di alumni sama di gereja. Terus apa lagi ya? Kalau perkenalan biasanya KTB ya. Kalau kakak adik KTB-nya Kak Susan, Dokter Susan atau Dokter Nara yang kalian mungkin beberapa dari kalian udah kenal atau belum. Nanti mungkin Kak Nara akan isi di sini ya. Tapi kayaknya udah ya, Kak Nara udah pernah isi di KTB online. Terus kakak memegang satu KTB mahasiswa dan satu KTB alumni. Sekarang sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, kakak mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk sore hari ini, kami mau persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Tuhan pakai hamba yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, untuk kami boleh menangkap, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, terlebih lagi kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini di dalam kehidupan kami hari ini atau hari-hari kami ke depan. Berkati kami Tuhan, biarkan hati kami fokus dan Roh Kudus-Mu yang boleh memberi hikmat kepada kami untuk mengerti maksud dari firman. Ini seru dan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Kakak mau share script, jadi tolong hostnya untuk lo ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Nah, ini topik kita pada sore hari ini, our defining moment. Kita mau ngomongin tentang apa sih? Kalau udah kayak gini judulnya, pasti pembicaranya nggak jauh-jauh dari waktu. Nah, kalau kakak tipenya lebih suka yang interaktif ya. Jadi kakak nanti akan bertanya. Jadi tolong ada beberapa pertanyaan kakak yang boleh dijawab di chat, biar kakak tahu respon jawaban kalian seperti apa. Nah, yang pertama, bagaimana kita melihat jalannya waktu di masa-masa ini? Masa-masa ini tuh ya masa-masa pandemi ini ya. Karena itu yang membedakan kita pada ibadah online ini dengan ibadah yang biasanya kita tatap muka. Rasanya lebih cepat atau lebih lambat? Boleh teman-teman tulis dulu. Gimana? Kalian melihatnya waktu-waktu ini rasanya jalannya lebih cepat atau lebih lambat? Oh, Samuel udah nulis. Kalau lagi dijalanin terasa lambat, tapi kalau udah lewat terasa cepat. Oh, jadi dia merasakan dua-duanya. Kalau yang lain gimana nih? Cepat atau terasa lebih lambat? Lebih cepat. Ivena bilangnya lebih cepat. Kakak masih nunggu beberapa respon lagi ya. Kadang cepat, kadang lambat, kata Adit. Sepertinya sama. Idem, Marcel idem. Idem yang mana nih? Lebih cepat atau lebih lambat nih? Lebih cepat. Oke, lebih cepat. Iya, jadi terima kasih untuk teman-teman responnya. Banyak yang bilang di sini lebih cepat, tapi ada juga yang ngerasain sama aja. Ada juga yang ngerasain rasanya lebih lambat. Ini nggak ada benar, nggak ada salah ya, karena kita bukan sedang ujian. Jadi memang untuk beberapa orang, waktu-waktu sekarang itu rasanya lebih cepat. Untuk beberapa orang rasanya waktunya lebih lambat, karena kayak dia udah ngerjain sesuatu, ternyata hari ini masih belum lewat juga. Terus ngerjain hal lain, ternyata masih hari ini juga nih, misalnya hari Rabu, nggak keluar nih hari Rabu. Jadi buat orang itu harinya lambat. Terus ini tergantung bagaimana cara berpikir kita ya. Kita mau melihat masa-masa ini sebagai sebuah kesempatan atau sebuah hambatan. Karena pasti akan membedakan bagaimana cara kita memandang waktu.
Nah, kakak seneng quote ini ya. Even a stop clock is right twice a day. Jadi bahkan jam yang rusak pun dia bisa menunjukkan waktu yang tepat atau yang benar 2 kali dalam sehari. Bener kan ya? Jadi ini mengartikan bahwa waktu kita itu nggak pernah berhenti berjalan. Kalau berhenti itu cuma ada di film-film. Mungkin kalau dari kalian ada yang nonton drama Korea itu yang apa tuh? Yang dimainin Lee Min Ho sekarang itu kan, yang beberapa waktu udah selesai kan? Itu filmnya, drakornya mengisahkan waktu yang bisa dihentikan. Nah itu waktu-waktu yang berhenti kayak gitu tuh cuma ada di film. Secara kenyataan kita nggak pernah mengalami waktu yang berhenti kan. Pasti dia akan berjalan terus, dia akan berlalu terus. Sama seperti apa yang Alkitab sudah tuliskan. Kita baca satu-satu ya. Di Mazmur 39 kita buka Mazmur 39 ayat 4 sampai 5. Nah, di sini kakak akan minta tolong kalian bacakan untuk teman-teman di sini sesuai urutan yang keluar di layar kakak aja ya. Mazmur 39 ayat 4 sampai 5. Amelia Herianto, boleh tolong bacakan. Bentar Kak, lagi buka. Oke, nggak apa-apa. Mazmur 39 ayat 4. Ya Tuhan, beritakanlah kepadaku ajaku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa terlambap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Oke, terima kasih Amelia. Jadi dari Mazmur ini juga mengatakan bahwa manusia itu punya batas umur dan betapa fananya kita. Kita adalah sosok yang tidak kekal seperti apa. Kita baca lagi dari Mazmur 90 ayat 12. Minta Raul ya bacain. Kalau udah ketemu boleh dibacain ya. Kak, kok Raul lagi nyetir katanya, Kak. Oh oke. Adil aja kalau gitu deh. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, makasih Adil. Ya, jadi Mazmur 90 juga mengingatkan bahwa kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian. Jadi serinci mungkin sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Kita baca satu kali lagi dari Yakobus 4 ayat 14. Sekarang kakak minta Marcel. Marcel untuk bacakan Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oke, makasih Marcel. Kalau dari Yakobus mengatakan bahwa apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sama ya, kita kalau ngelihat uap misalnya masak air di cairan itu kan sebentar banget tuh kelihatannya, habis itu udah lenyap, kita nggak lihat lagi. Seperti itulah waktu berjalan di dalam kehidupan kita. Sering mungkin kalau kakak sendiri ngerasa kalau misalnya setiap menjelang Natal gitu ya, kok udah mau tahun baru lagi aja, kayaknya baru kemarin deh ngerayain malam tahun baru. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ngerasa kayak gitu. Terus sebagai ibu rumah tangga nih, karena kakak ibu rumah tangga, kerjanya kakak kebanyakan dari rumah, itu berasa banget, kayaknya 24 jam itu nggak pernah cukup buat kakak mengerjakan semua kerjaan kakak. Jadi rasanya kurang, seringnya ngerasanya kurang. Kalau boleh ditambah lagi. Tapi kakak pun berpikir kalau ditambah pun kayaknya aku akan merasa waktu ini nggak akan pernah cukup untuk aku mengerjakan segala sesuatu. Nah, kita akan melihat bagaimana seharusnya manusia memandang waktu dari
surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 16. Boleh teman-teman buka, nanti kakak akan bacakan. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 16. Kakak bacain ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, buat sebagian dari kita atau mungkin udah pernah dengar ya bagian ayat ini. Kenapa sih waktu menjadi hal yang sangat penting, yang selalu juga Alkitab tekankan. Kita kalau mencari lagi banyak bagian Alkitab yang menekankan tentang waktu. Bahkan Allah di awal penciptaan pun hari 1, hari 2, hari 3. Walaupun harinya itu nggak sama kayak kita 24 jam kayak gini. Tapi sudah mencantumkan tentang waktu. Jadi betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Karena kita adalah manusia yang terbatas, kita harus tahu waktu yang mau kita pakai itu kita pakai untuk apa. Nah, kakak mau masuk dulu ke latar belakangnya jemaat di Efesus ini ya. Jadi untuk beberapa teman yang belum tahu, kakak mau bacakan tentang latar belakang biar kita mengerti kenapa sih Paulus sampai menuliskan hal ini untuk jemaat di Efesus. Jadi Efesus pada masanya Paulus melakukan pelayanan di sana itu adalah kota dagang yang sangat maju dan penting di Asia Barat. Jadi kalau namanya kota perdagangan itu pasti menjadi kota yang sering dilalui oleh kota-kota di sekitarnya ya, dan itu akan sangat ramai. Kemudian di sana di Efesus ada satu kuil yang sangat terkenal, namanya kuil Artemis. Jadi mereka ketika belum mengenal Kristus, mereka menyembah Dewi Artemis. Jadi digambarkan seorang dewi dengan buah dada yang sangat banyak dan kokoh berdiri di atas sebuah batu. Dan di sana sangat umum gitu ya terjadi praktek pelacuran di kuil itu. Jadi seks bebas itu, ketidakkudusan itu hal-hal yang sangat wajar buat warga di Efesus pada waktu itu. Nah, hal ini yang membuat Paulus sangat menekankan mengenai pertumbuhan jemaat. Jadi kakak mengutip dari John Stott, ini kalau kita PA di alumni atau PA di pakai bukunya literatur perkantas, ini banyak yang memakai dari si John Stott ini. Kalau surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu banyak mendorong pembaca untuk kagum menyembah Allah. Karena sebelumnya mereka menyembah Dewi Artemis, itu sampai dibikinin kuil semegah ini betapa sangat mengagumi. Kemudian harus dirubah total menjadi jemaat yang kagum menyembah Allah. Jadi orang yang lahir baru yang kagum menyembah Allah. Dan menantang pembacanya dengan pertanyaan, apakah kehidupan Kristen Anda sudah mantap? Tujuan kitab Efesus itu dibuat untuk menekankan bahwa manusia itu harus berbeda dari yang dunia ajarkan. Nah, ini kalau yang kuil Artemis ini kan sudah pasti filsafat dunia ya. Dan kalau kita membaca keseluruhan kitab Efesus, kita akan menemukan petunjuk, tuntutan agar jemaat bisa bertumbuh dalam tata tertib ilahi. Jadi ada disiplin rohani yang harus dilakukan. Kalau di perikop 4 ayat 17 sampai 5 ayat 20 di bagian kita yang akan kita sharingkan hari ini, poinnya adalah tentang menuliskan tentang pembaharuan kehidupan pribadi. Manusia yang dibaharui karena Kristus, mereka menanggalkan dan membuang manusia yang lama dan menggantikan dengan apa yang baru. Jadi menanggalkan manusia lama mereka dan hidup di dalam manusia yang baru. Kita akan membahas satu persatu supaya kita lebih dibukakan mengenai kenapa sih se-urgent itu ditulis sama Paulus. Nah, kakak suka membandingkannya dengan bahasa lain ya, bahasa dari NIV atau KJV. Itu dituliskan perhatikanlah, yaitu be very careful. Jadi bukan sekedar perhatikan kemudian sambil lalu, nggak kayak gitu ya. Tapi memperhatikan itu be very careful, sangat berhati-hati, sangat mewaspadai dengan bagaimana cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kayak apa sih
orang bebal dan orang arif. Di sini kakak mengkontraskan, karena memang dua-duanya berbeda banget sih. Jadi kalau orang bebal, dia hidup untuk dirinya sendiri. Terus yang dia pikirkan dan lakukan adalah untuk kepuasan nafsu semata dan hidup dalam kegelapan. Jadi orang bebal itu ibaratnya orang yang sebenarnya tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia nggak melakukan. Atau orang yang udah dikasih tahu, tapi dia kayak bandel gitu ya, keras hati untuk nggak melakukan hal yang sudah dikasih tahu, hal baik yang sudah dikasih tahu. Dan orang arif adalah orang yang dapat menggunakan setiap kesempatan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka dan hidup dalam terang. Jadi bisa kita katakan kalau orang bebal itu orang-orang yang hidupnya mengikuti arus dunia. Sedangkan orang arif adalah orang-orang yang mengikuti arusnya Tuhan. Dan kita semua pasti tahu ya, arusnya Tuhan itu adalah sangat tidak mainstream. Nggak sama seperti apa yang dunia ajarin. Kayak misalnya nih, banyak yang orang-orang yang kita kenal, atau mungkin dulu kita juga seperti itu ya. Hidup itu filosofinya hanya hidup, sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, terus menikah, terus punya anak, terus sukses dalam karir, terus punya cucu, udah gitu, berulang terus. Kita juga ngajarinnya kayak gitu. Yang diajarin jadinya apa? Kesuksesannya, keberhasilannya untuk pendidikan, kekayaannya, tapi tanpa ada satu tujuan yang dikerjakan, tanpa ada visi Tuhan yang kita kerjakan. Seperti itu. Jadi arus dunia kita seringkali dibentuk oleh arus yang seperti itu, mau nggak mau gitu ya. Misalnya orang tua kita bukan orang yang dibina seperti kita misalnya dalam persekutuan. Jadi ya sudah, mereka mengajarkannya hal-hal seperti itu, bukan hal-hal yang bersifat kekekalan, dan biasanya akan terbawa kalau kita tidak mulai berbenah diri, maksudnya tidak bisa memandang bagaimana cara kita hidup. Hati-hati, karena kita akan mewariskan itu ke generasi kita selanjutnya, entah generasi secara keturunan. Saya kalau anak-anak darah dan daging itu kan dari pola asuhnya kita akan turunkan, atau ketika kita punya anak-anak rohani, filosofi apa yang akan kita turunkan ke mereka. Jadi sangat berhati-hati melihat cara kita hidup. Nah ini kakak menuliskannya, arif itu dia tahu, dia nggak cuma tahu tapi dia ngerti. Jadi secara pikiran ada, terus proses di logikanya, dan dia lakukan. Harus sampai ke dalam tahap action. Jadi nggak cuma tahu, ngerti, oke, dan kamu nggak ngelakuin apa-apa. Belum sampai ke tarafnya orang arif kalau kayak gitu. Tapi ketika dia sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, baru kita bisa menyebut dia orang yang arif atau orang yang wise, orang yang bijak. Nah, contoh yang sangat-sangat nyata ya dalam kehidupan Yesus. Dalam pelayanannya 3,5 tahun ya, yang ketika dia bersama para murid-muridnya, dia tuh nggak pernah tergesa-gesa melakukan segala sesuatu. Yesus selalu ada waktu untuk melakukan kehendak Bapa karena dia punya pandangan yang jelas, dia punya visi yang jelas. Dia tahu mengapa dia datang dan apa yang harus dia lakukan. Kita diharapkan sampai pada tahap itu. Kalau masih belum paham panggilan, biasanya ini berkaitan dengan visi dan panggilan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Terus gimana? Ya, cobalah kita ikut. Kalau sekarang mungkin ada webinar-webinar ya tentang panggilan gitu. Misalnya kalau di kakak nggak tahu di CMF apakah sudah ada tema tentang itu. Karena penting. Maksudnya nggak sekedar ketika kita nih misalnya kalau di sini kan anak-anak kedokteran ya, entah di kedokteran umum, gigi, kemudian fisioterapi, perawatan, terus psikologi, terus mungkin ada yang kakak lupa sebutkan. Nggak cuma sekedar misalnya jadi psikolog kayak kakak nih, jadi psikolog ya udah jadi psikolog aja, tapi nggak ada karakter Kristus yang kita tularkan untuk orang lain. Misalnya kayak kakak nih sekarang lebih banyak diminta pelayanan yang gratis gitu ya, karena kita lihat kondisi orang-orang sulit gitu, dan banyak kasus-kasus stres yang mulai terjadi karena kondisi ini. Kalau kakak nggak punya visi Tuhan dalam kehidupan kakak, ya udah kakak bisa aja nolak. Karena aku masih banyak punya kerjaan, aku punya kerjaan untuk ngurus anakku yang masih kecil, jadi kayak belum mandiri gitu, jadi harus dibantu, terus
belum lagi pekerjaan rumah, belum lagi pekerjaan asesmen yang lain. Aku nggak mau lah ngambil yang gratisan gitu. Enggak. Jadi nggak bisa kita melakukan hal itu kalau kita punya kehidupan atau visi atau panggilan yang Allah lakukan. Kalau kakak memang menggumulkan ini nggak mudah ketika kita tahu panggilan. Kakak itu menggumulkan panggilan itu dari zaman S1 ya. Oke, aku tahu pengennya masuk psikologi dari sebelum S1. Tapi cuma kayak, karena aku senang dengar curhat orang. Baru sampai tahap itu. Ketika S1, kemudian tuh kayak dibentuk lagi, diproses lagi untuk menggunakan benar-benar panggilannya kemana. Terus ketika kakak ngambil profesi, itu kan lebih khusus ya. Kalau kalian di kedokteran itu kayak spesialisnya gitu. Mau ambil yang mana? Karena kan ada beberapa juga kalau psikologi. Menggumulkannya benar-benar passionku di mana sih? Terus kira-kira aku akan lebih bisa berkembang ketika ketemu klien yang apa. Misalnya kalau kakak, karena kakak pendidikan ya, kakak suka anak-anak nih. Jadi lebih mungkin ambilnya pendidikan. Terus lebih suka kasus-kasus yang berkaitan dengan kesulitan belajar. Oh, oke, jalurnya ke sana kayak gitu. Jadi kita harus tahu. Sekarang pun ketika jadi dokter, dokter yang seperti apa? Dokter yang punya ciri khas seperti apa? Itu kalian harus gumulkan saat ini ketika masih studi ya. Apalagi kalau yang nanti mau lanjut itu udah lebih khusus lagi, udah harus tahu mau ngapain dengan mengumumkan visi Tuhan. Dan itu nggak cuma sendiri. Ketika kakak masih sendiri gitu, oke. Ketika ketemu sama pasangan, waktu itu suami kakak yang akhirnya yang pacar kakak yang akhirnya jadi suami kakak itu, kakak sharingkan, kita maunya kota apa tempat kita melayani. Jadi di-sharingkan bersama-sama karena nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau misalnya kakak punya visi A, dia punya visinya B gitu ya. Kalau kita berlainan, ya udah nggak bisa dilanjutin karena kalau dalam rumah tangga itu beda visi itu sulit. Jadi benar-benar digumulkan apa visi kalian. Terus kita yang lanjut ke ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, pergunakanlah waktu, every opportunity. Jadi waktu yang digunakan oleh Paulus di ayat ini adalah kairos, kesempatan, bukan waktu yang adalah kronologi gitu ya. Kayak kakak nih, kalau secara kronologi umur kakak sekarang adalah 29 tahun kayak gitu. Tapi itu bukan yang sedang Paulus bicarakan. Pergunakanlah waktu itu, pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kata pergunakan itu menggunakan bahasa aslinya exagorazo, redeem. Jadi rebut dengan cepat, rebut dengan segera. Karena ini bukan sesuatu yang main-main. Jadi kalau kita masih menggunakan waktu-waktu kita dengan banyakkan santai, banyakkan rileks, bukan yang nggak boleh ya. Kita harus berpikir kembali bagaimana kita merebut dengan cepat, kita melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan sesuatu, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan belum sih? Sebab dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Jahat yang dimaksud di sini adalah penuh kesia-siaan. Jadi arus dunia, kebiasaan lama yang membuat kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Kalau ini yang paling hampir semua orang mungkin mengalami ya, itu prokrastinasi, menunda-nunda. Misalnya nih, ini kasus yang sangat sering kakak temui ketika kakak dulu magang gitu ya, waktu magang profesi, bahwa kasus prokrastinasi, penundaan itu akhirnya bikin studinya sampai udah batas mau DDO kayak gitu. Nah, itu salah satu bagian kebiasaan buruk yang membuat kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Padahal kalau kita disiplin sama waktunya, kita bisa melakukan banyak hal lagi dibandingkan hanya mengurus studi itu aja. Jadi, jangan sampai hari-hari kita berlalu penuh kesia-siaan. Nah, kalau kita hidup sebagai anak-anak Allah, karena di perikop ini kan sebenarnya judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang ya. Jadi kita mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan kehendak Allah. Ya, studi kita, pasangan kita, pasangan hidup kita. Kalau nanti yang sudah menjelang alumni, pekerjaan kita,
terus nanti kalau mau internship di mana, mau PTT di mana, terus mau ambil spesialis apa. Bukan ambisi diri sendiri yang kita kembangkan, tapi bagaimana kita bisa melihat kehendak Tuhan, ini kehendak Allah atau bukan. Terus sudahkah kita melakukan yang terbaik? Misalnya nih, kakak nggak tahu ya ada berapa orang di sini yang suka sistemnya kalau mau ujian tuh SKS. Kalau anak kedokteran umum, kakak kurang tahu apakah SKS itu masih memungkinkan. Kalau psikologi agak sulit, karena kami kebanyakan hafalan kalau S1 ya. Kalau SKS tuh itu otaknya harus yang prosesornya paling cepat tuh, dan memorinya paling bagus tuh kalau mau pakai SKS. Karena banyak banget hafalannya dan nggak mungkin. Jadi sebenarnya kita kayak membuang-buang waktu sebelum kita ujian, kan kita udah tahu nih tanggal segini pasti ujian. Jadi kalau kita bisa cicil-cicil gitu, harusnya kita bisa mempersiapkan lebih baik. Karena kakak sendiri dulu juga pernah mengalami ketika nggak suka mata kuliahnya, maka yang kakak lakukan adalah SKS dan kakak menyesal karena nggak bisa maksimal gitu di kuliah itu. Nah, karena banyaknya kegiatan yang kita ambil gitu ya. Kalau kuliah itu kan padat gitu ya. Kalau anak-anak kedokteran umum sih, kakak banyak ambil kedokteran umum karena memang kakak dulu teman-temannya banyak dari kedokteran umum gitu ya, selain dari psikologi. Itu biasanya padat kan gitu. Kalian punya blok A, blok B, blok C. Kadang membuat kita jadi kayak lelah. Kadang membuat kita jadi aku capek kayak aduh boleh nggak sih sekali gitu aku nggak ngurusin ini. Nah untuk bagi sebagian orang mungkin terkaburlah di masa-masa saat ini karena kayak anak sekolah nih, kalau kakak karena kakak banyak ketemunya sama teman-teman murid-murid gitu ya di sekolah, mereka seneng gitu, yes akhirnya aku nggak sekolah. Tapi ketika sudah masuk minggu kedua, minggu ketiga, mereka mulai ngeluh, aku lebih seneng diajarin sama guruku di sekolah karena guruku di rumah alias orang tuanya tuh nggak lebih sabar dari guru mereka. Jadi kayak mereka, aduh, aku pengen balik ke sekolah. Nah, apakah hal ini juga terjadi sama kalian? Ketika mungkin awalnya kayak mensyukuri gitu ya, ya bisa santai sejenak dari keruwetan perkuliahan. Tapi di sisi lain, sekarang mulai kayak lebih banyak gitu tugasnya. Kakak mendengar juga dari teman kakak yang dosen, dia seperti bekerja, ini yang dosen ya, bukan yang mahasiswanya malah. Kalau mahasiswanya ngeluh memang tugasnya jadi lebih banyak. Terus yang dosen juga mengeluh karena mereka merasa seperti 24 jam bekerja. Jadi meeting tiada henti untuk program perkuliahan, terus ngajarnya juga jadi kayak jamnya lebih panjang. Bahwa banyak sekali aspek kehidupan dan peran-peran sosial kayak mahasiswa terganggu, orang tua terganggu, dosen, tenaga pengajar, guru terganggu karena masa pandemi. Dan secara nggak sadar, emosi pun akhirnya jadi terganggu gitu ya, ketika kita mengalami. Nah, kakak membaca satu buku, ini dulu buku KTB kakak di Jogja ketika kakak alumni. Ini satu buku yang bagus tentang disiplin rohani. Jadi teman-teman, untuk kalian yang merasa sangat lelah dengan banyaknya aktivitas, bahkan di rumah saja itu kan melelahkan gitu ya. Karena kadang-kadang kita ngerasa aktivitas kita nggak berhenti juga, walaupun kita di rumah, aktivitas kita tuh tetap jalan. Multitaskingnya tetap jalan. Kalau buat pengurus, meeting online-nya tetap jalan. Prokernya tetap jalan. Cuma bedanya kita nggak ketemu aja. Terus harus mengubah gitu secara mendadak gitu kan. Nggak ada orang yang pernah mempersiapkan kondisi ini akan terjadi dalam kehidupannya. Semua itu serba tiba-tiba. Kayak harus mengonlinekan ibadah, terus bagaimana dengan KTB semua juga online sekarang. Ketika kita merasa lelah dengan semua aktivitas itu, cobalah satu metode disiplin rohani yang ada di dalam Sacred Rhythm ini, namanya solitude. Nanti kakak akan jelaskan di belakang dengan lebih jelas. Ada banyak disiplin rohani yang bisa kita lakukan, tapi yang pertama harus kita lakukan dulu adalah solitude. Bagaimana kita menyendiri, kita cari Tuhan. Itu juga bagian tadi bagaimana kita tahu kehendaknya kalau kita nggak menyendiri dan mendengar dia terlebih dahulu. Nah, ini
Ini kakak mau tanya, kalian lebih senang kuliah di kampus atau dari rumah? Coba dijawab di chat. Karena sepertinya kan banyak waktu untuk istirahat atau relax saat ini. Lebih senang yang di kampus atau di rumah? Kadang di kampus, kadang di rumah. Oke, mungkin waktu-waktu tertentu dia senangnya di kampus. Kok Michelle, kampus, Angela, yang lain. Dia senang kuliah di kampus atau di rumah. Di rumah kan enak, nggak keluar ini, terus makan, masakin terus. Kalau yang merantau, lebih enak di rumah tapi lebih efektif di kampus. Oke, good answer. Lebih enak di rumah betul, tapi lebih efektif di kampus. Ada juga gini, yang ketika mau dua-duanya, oke. Ada juga yang ngerasa kalau di rumah itu harus siap dengan segala permintaan ibu gitu ya. Kadang ibu-ibu tuh nggak bisa ngelihat anaknya itu diam cuma dengerin kuliah gitu. Karena kakak sendiri misalnya nih, suami kakak beberapa minggu lalu WFH kan, kerja dari rumah. Kakak tuh rasanya gatel banget minta tolong terus sama dia gitu untuk bantuin ngerjain pekerjaan rumah apa kayak, padahal jamnya lagi jam-jam yang kerja dari rumah. Jamnya kan sama tuh jam kerja di kantor sama di rumahnya. Gatel gitu. Kita perasaan seorang ibu tuh kayaknya gatel gitu, nyuruh-nyuruh gitu ya. Dan itu kadang-kadang mengganggu. Nah, kalau kalian yang di rumah mungkin ada yang ngalamin gitu. Jadi ketika lagi kuliah terus disuruh emak kemana gitu, mau ngambilin apa kayak gitu, mau dua-duanya. Jadi kalau suasana yang kondusif mungkin kita akan lebih dapatkan di kampus gitu ya. Nggak pernah, karena memang di setting seperti itu. Kakak juga ketika sekarang konseling online, kakak lebih prefer kalau konseling online sebenarnya kakak nggak di rumah walaupun konseling. Misalnya kakak mesti keluar kemana gitu, entah ke apa ya, ke resto yang sepi gitu walaupun online, karena kalau di rumah kakak akan sangat terdistrak sama anak kakak. Cuma kan sekarang nggak memungkinkan kondisi seperti itu. Memang kondisi nyamannya kita adalah suatu setting yang sudah kayak biasanya kita alami. Dan ternyata kondisi di rumah ini juga tidak semenyenangkan yang pernah kita pikirkan. Nah, yang ini. Dunia sedang gelisah saat ini ya, karena ini adalah virus baru yang kita sampai sekarang mungkin sudah ada beberapa obat yang dipakai untuk mencoba menyembuhkan, tapi vaksinnya sendiri belum benar-benar ketemu gitu kan ya. Karena kita ngelihat biasanya masalah virus itu bisa selesai ketika vaksinnya ditemukan. Terus gimana jiwa kita bisa tenang ketika kita sedang ada dalam dunia yang gelisah gitu. Kalian ngerasa nggak sih belakangan kok kayaknya emosinya gampang kesulut, lebih mudah kepancing gitu, dikit-dikit biasanya sama saudara gitu ya, atau sama teman kosan kalau yang nggak bisa pulang, kok kayaknya dia ngomongin dikit tuh aku gampang tersinggung gitu ya. Apa yang sedang terjadi sama jiwa kita ketika kita merasa seperti itu? Nah, ini yang ditemukan ketika seseorang terjebak di lokasi yang terisolasi atau di tempat terbatas untuk waktu yang lama. Mungkin kalian udah pernah dengar juga cabin fever. Jadi demam, rasanya seperti demam gitu ya. Reaksi psikologis sih, kadang stres membuat kita rasanya badannya panas, jantungnya berdebar lebih kencang gitu ya, karena ada hormon yang terpicu ketika rasa stres itu datang. Nah, ini disebut cabin fever, ketika kita ada di tempat yang terbatas untuk waktu yang lama. Kita kan sudah hampir 3 bulan gitu di rumah. Kakak pun merasa belakangan ini kayaknya cepet banget emosi, entah sama suami kakak, entah sama anak kakak. Kalau anak kakak biasanya karena masalah makan sih dia makannya agak sulit. Jadi kalau dia mulai menunjukkan gejala kok susah makan, kayaknya udah emosinya udah cepet banget naik ke ubun-ubun, gak seperti biasanya. Biasanya kakak akan lebih santai gitu ya. Ya udahlah, mungkin hari ini memang lagi nggak pengen makan, besoknya begitu lagi, oh ya sudah, mungkin lagi tunggu dia atau apa. Tapi
ini cuma sehari gitu doang, akhirnya kayak gampang banget meledak. Dan kakak menyadari, wah ini kita bilangnya kurang piknik nih, karena kita ada di situasi yang membuat kita sulit untuk refreshing. Nah, kalau gejalanya apa aja, cabin fever biasanya motivasinya menurun, rasa sedih dan depresi, terus gampang tersinggung, kita sulit fokus pada apa yang dikerjakan, nggak semangat, jadi nggak sabaran, pola tidur nggak teratur. Apakah ada teman-teman yang ngalamin ini? Waspadai gejala-gejala ini. Nah, selain cabin fever itu, hal yang bisa terjadi ketika kita merasa kok jiwa kita kosong ya rasanya ketika kita melakukan banyak aktivitas. Pernah nggak kalian ngerasa kayak gitu? Bahwa kayaknya aku udah melakukan A, B, C, D, E, sampai Z, tapi kok kayak hampa. Itu kita sebutnya restless soul. Jadi jiwa yang kosong mau diisi dengan hal lain gitu ya, di luar Tuhan maksudnya. Kita nggak akan pernah ngerasa penuh gitu. Gejalanya apa aja? Secara mood, dia gampang kesel. Kalau kita punya jiwa yang kosong tuh dia gampang kesel, gampang tersinggung, gampang marah, terus cepat khawatir, hidupnya rasanya hambar, mati rasa, sulit ngambil keputusan. Terus konflik, ini yang juga terjadi sebenarnya di masa-masa ini. Konflik anak sama orang tua, konflik sama saudara, konflik sama pasangan. Nah, ini menarik sih karena temuan penelitian selama survei juga selama masa WFH ini, pandemi ini, kasus KDRT meningkat. Karena itu ya, jadi kayak gampang sensi gitu sama pasangannya, kasus KDRT meningkat. Atau mungkin dulu orang-orang sengaja gitu ya keluar rumah agar menghindari konflik dengan pasangan. Tapi sekarang kan mau nggak mau orang harus ya diem di rumah. Kalau nggak diem di rumah bahaya gitu. Jadi kasus KDRT kemungkinan meningkat karena hal itu. Kemudian konflik antar anak-anak, antar sejawat gitu kalau dia nggak kerja ya, sama atasan, sama rekan kerja. Terus menjadi nggak produktif. Kalau kita mengalami restless soul gitu. Kita nggak produktifnya itu di mana bentuknya? Nggak produktifnya itu ketika kita mencari kesenangan lain gitu. Mungkin tujuan awalnya itu kita maunya refreshing. Misalnya pakai HP gitu kan. Ya semua orang sekarang pasti punya HP. Pakai internet, terus TV yang lagi populer gitu, Netflix, kemudian drakor, apa, musik, main game, medsos, atau makanan, overeating. Sebenarnya semuanya itu boleh, teknologi itu boleh dipakai, cuman akhirnya membuat kita nggak produktif. Ngerasa nggak sih kalian ketika melihat medsos, bilang aja lah Instagram nih, karena kakak juga pakai Instagram, itu awalnya mungkin niatnya cuma ya lihat scroll 5 menit gitu, terus lama-lama ternyata 15 menit, 30 menit, 1 jam, akhirnya kalian nggak ngelakuin apa yang seharusnya kalian lakukan di hari itu. Nah itu yang dimaksud dengan nggak produktif. Akhirnya justru waktu kalian banyak dihabiskan untuk hal-hal hiburan ini, dan itu akhirnya membuat kalian jadi nyesel gitu, gelisah lagi lah jiwanya lagi lah, mulai si restless soul ini. Kemudian tidak tertib hidup atau hidup yang nggak teratur. Jadi untuk beberapa orang akan mengalami sulit tidur atau bangunnya terlalu siang, makannya nggak teratur, kurang olahraga, sulit berdoa, sulit baca firman Tuhan. Nah ini berbahaya kalau kita sudah punya gejala-gejala mood, konflik, nggak produktif, hidup nggak teratur. Itu artinya jiwa kita mulai kosong. Walaupun mungkin aktivitas kita kelihatannya banyak, tapi jiwa kita nggak terisi. Jiwa manusia tanpa Allah itu adalah jiwa yang restless, dia gelisah, dia lonely, dia kesepian, dia dissatisfied, dia selalu merasa nggak puas, dan selalu ingin mencari tapi nggak pernah menemukan. Jadi kayak jiwa yang ngawang-ngawang gitu, yang mengembara, sampai akhirnya dia harus bertemu dengan Tuhan, dan hanya Tuhan yang bisa isi segala kekosongan itu. Makanya sangat populer gitu kalimat content with God, jadi dipuaskan oleh Tuhan, karena memang hanya Tuhan yang bisa memuaskan secara utuh. Mungkin pasangan kita bisa gitu ya, tapi dia nggak full. Mungkin
materi yang kita punya bisa, tapi itu nggak full. Atau hal-hal yang kita sukai lainnya, itu bisa memuaskan jiwa kita, tapi ternyata itu nggak full. Akan selalu ada bagian-bagian yang kosong. Sekarang untuk kita refleksikan ya. Kapan sih terakhir kali kita menaikkan pujian penyembahan dalam kesendirian? Kapan sih terakhir kali kita menikmati berbicara dengan Tuhan dalam waktu doa kita? Kita menikmati ya berdoa. Ini nggak gampang, karena kakak sendiri juga sulit benar-benar menikmati waktu berdoa dengan berbincang gitu ya, nggak yang kayak satu arah kayak kakak merasa doa kakak mungkin lebih banyak kayak pengumuman gitu, Tuhan pengumumanku yang hari ini. Terus jadi kita nggak menikmati, kita hanya mau Tuhan mendengar aja, tapi kita nggak berbicara dengan Dia. Kapan terakhir kali kita mendengar Tuhan berbicara melalui saat teduh kita? Apakah kita saat teduh ketika kita buru-buru? Kebanyakan kan gitu ya, baru bangun saat teduh, tapi buru-buru gitu. 5 menit selesai, dah. Terus kapan terakhir kali kita mengizinkan Dia mengambil alih segala kesibukan kita? Ini jadi teguran juga untuk kakak. Ketika kakak menyiapkan ini, hampir sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah, dikasih temanya sama pengurus, dan kakak menggumulkan bahwa kakak terlalu sibuk untuk diri kakak sendiri, kakak terlalu sibuk untuk keluarga kakak sendiri, sampai akhirnya kakak melupakan waktu solitude kakak dengan Tuhan. Kapan sih aku terakhir bersolitude atau ber-AWG gitu ya, alone with God? Kapan ya? Kakak sampai memikirkan, kok kayaknya udah lama banget karena terlalu sibuk. Pelayanan oke, kakak mau layani juga. Terus kalau persiapan pelayanan ya juga maksimal, tapi ternyata kakak tidak menyediakan waktu untuk berhenti sejenak untuk mendengar Tuhan. Nah, ini kesibukan kita saat ini ya. Kita sibuk belajar, sibuk kerja, kalau untuk yang sudah mulai bekerja, yang internship gitu ya. Terus teknologi medsos. Ini teknologi medsos itu boleh banget buat manusia, karena itu menolong. Saat ini kita ditolong oleh teknologi, tapi bagaimana kita memandang itu? Seringnya, kesalahannya adalah ketika teknologi, kakak bilangnya medsos lah ya, itu sering menjadi distraktor. Hal yang sangat cepat mengalihkan fokus kita ketika kita berusaha connect lagi sama Tuhan. Yang sih, ketika kita mau misalnya nih saat teduhnya pakai renungan di HP. Kalau kakak sampai menyiasati dengan aku maunya beli buku sate yang cetak gitu ya. Karena kalau di HP itu distraktornya banyak banget. Kakak merasa ini belum notif A, notif B, notif C, belum medsosnya ada banyak gitu, FB, Instagram, WhatsApp gitu. Jadi banyak banget distraktornya. Dan mau nggak mau kayak secara otomatis tangan kita mencet itu nggak sih? Itu kayak udah terprogram gitu. Makanya kakak mencoba menghindari distraksi kayak gitu dengan, udah aku harus beli buku saat teduh yang cetak. Karena kan itu nggak mungkin lah tiba-tiba keluar notifikasi kan. Dengan seperti itu salah satu cara kakak menyiasati. Kita harus berhati-hati pada apa yang terasa seperti kenyamanan yang sebenarnya sedang merampok kita dari hal-hal yang harusnya kita hargai. Bukan berarti kakak menyuruh kita anti teknologi ya, tapi jangan sampai itu memutus kita dari pengalaman langsung dengan Allah dan sesama manusia. Kalau sekarang sih bersyukurnya teknologi bisa mendekatkan kita ya. Tapi kalau dulu kakak juga menemukan fenomena ketika orang kumpul tapi semuanya fokusnya sama HP gitu. Bahkan kakak pun membiasakan gitu ya di rumah. Kalau bisa kita makan kita nggak pegang HP, karena itu juga jadi contoh gitu ya. Kalau kakak, karena kakak punya anak kecil, akan jadi contoh kenapa makan sambil pegang HP, makan sambil melakukan kegiatan yang lain. Jadi sebisa mungkin HP ditinggalin untuk waktu makan, dan itu beratnya luar biasa. Jadi kayak susah banget untuk meninggalkan kebiasaan kayak gitu. Cuman ya harus diperjuangkan untuk merubah. Itu bukan habit yang bagus gitu ya. Makan ya makan, bukan main HP. Nah, ini salah satu cara yang kakak mau bagikan tentang bagaimana kita mendefinisikan momen kita, defining our moment. Kita menemukan momen kita di masa-masa pandemi untuk kita bersolitude, membiarkan Tuhan membantu kita. Jadi seringkali kita yang kayak udah Tuhan duduk aja, aku yang bekerja. Secara sadar, secara nggak sadar kita sedang
memperlakukan Tuhan seperti itu, tapi kita nggak pernah mengizinkan dia untuk dia yang membantu kita gitu ya. Karena kita yang lebih banyak berbicara akhirnya, bukan Tuhan yang berbicara. Padahal Yesus sendiri ketika di Markus 6 ayat 30-34 ini menceritakan tentang bagaimana dia berkata sama murid-muridnya setelah murid-muridnya melakukan pelayanan ya. Itu pada waktu itu di Markus 6 ayat 31, Yesus baru saja menugaskan murid-murid untuk melakukan pelayanan dan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Jadi secara energi, murid-murid pun pasti terkuras gitu, dan secara emosi juga sedang campur aduk. Karena pada saat peristiwa itu mereka juga baru habis kehilangan Yohanes Pembaptis, matinya di pengakuan. Dan Yesus memperhatikan, Yesus pun menyadari bahwa murid-murid perlu beristirahat. Beristirahatnya seperti apa sih nanti akan kita jelaskan. Jadi Yesus memperhatikan bahwa mereka, murid-murid, harus tetap memelihara kehidupan rohaninya, bukan teralihkan perhatian oleh keberhasilan yang tampak di luar. Jadi, oke, kamu melayani, tapi kamu bagaimana dengan mengisi jiwamu? Jiwamu yang di dalam, yang kita nggak bisa lihat gitu, sudah diistirahatkan belum? Atau terus kamu kuras gitu ya tenaganya atau emosinya untuk mengerjakan segala sesuatu, mencoba menyenangkan orang lain, mencoba melakukan segala agenda-agenda yang sudah kalian rencanakan. Apakah seperti itu? Tuhan nggak mau seperti itu ya. Tuhan mau kalian punya, murid-muridnya punya waktu untuk beristirahat. Nah, di sini di Markus 6 ayat 30-31 beristirahat itu bahasanya dari kata anapauo. Jadi ana itu suatu proses menanjak yang melelahkan. Jadi menanjak itu kan pasti naik ya. Kemudian paunya adalah pause, to stop. Jadi berhenti sejenak. To put stop. Jadi bukan yang berhenti titik gitu ya, tapi berhenti sejenak, pause. Atau dihentikan untuk beristirahat. Jadi anapau itu artinya berhenti sejenak untuk istirahat dari kelelahan agar kuat melanjutkan secara fisik. Terus kata beristirahat juga bisa berarti kata paulo, berhenti mencari dan sekarang di dalam Tuhan dulu sebelum melanjutkan. Jadi secara rohani juga kalian harus jiwanya mendapat peristirahatan. Jadi kayak jiwanya juga dipulihkan dulu sebelum melanjutkan pelayanan, sebelum melanjutkan apa yang harus kalian lakukan. Studi itu juga satu bentuk pelayanan. Jangan hanya berpikir bahwa pelayanan itu ya udah hanya sekedar jadi penata layan di CMF, mengurus di CMF atau di gereja, nggak kayak gitu. Tapi seluruh kehidupan kita harusnya mencerminkan pelayanan kita terhadap Tuhan. Jadi ketika kita ngerasa lelah gitu ya, it's okay untuk kita beristirahat sejenak. Tuhan menyarankan demikian, bukan berarti kita harus terus melakukan. Kenapa kita jadi begitu lelah? Karena kita nggak membiarkan Allah menjadi Allah yang sesungguhnya. Jadi harusnya dia Allah yang berotoritas gitu kan. Dan Allah yang mengerjakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Seringnya kita yang mengerjakan. Kita ngerasa kita bisa nih memenuhi tuntutan orang, tapi kita lupa untuk berawiti. Kalau orang psikologi bilangnya me time itu perlu, betul. Tapi kalau me time itu biasanya lebih ke benar-benar diri untuk diriku sendiri, tidak melibatkan yang lain. Tapi kalau bersolitud itu kita membiarkan Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Kita diam, tapi diamnya bersama dengan Tuhan, bukan diam me time yang diri sendiri, benar sendirian, sendiri, myself, self-center gitu, enggak kayak gitu ya. Tapi kita bersolitud, kita membiarkan Allah yang bertindak. Kalau teman-teman baca di Kejadian 4 ayat 13 sampai 14 itu peristiwa ketika Israel hendak menyeberang Laut Merah. Mereka ngedumel gitu kan. Ada Laut Merah nih di depan, gimana caranya kita menyeberang? Secara manusia ya masuk akal. Coba kalian pikirin rute tiba-tiba terbelah gitu kan.
Kan nggak pernah kepikiran kute akan terbelah dan aku akan menyeberang, mungkin nyampenya pulau mana gitu ya, tembusannya gitu. Nggak pernah kepikiran kayak gitu. Tapi kakak bacain ya, di Kejadian 14 ayat 13 sampai 14. Salah. Sorry, kakak sepertinya salah ngetik. Ini bagian ketika Musa bilang sama keluarga. Nah, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita sering melupakan bagian ini, bahwa Tuhan akan berperang untuk kita dan kita diam saja. Jadi ada waktu ketika memang kita harus diam aja. Kita menanti Tuhan yang bertindak di dalam solitude-nya kita. Bukan berarti ini maksudnya diam dan tidak melakukan apapun nih. Misalnya kalau ketika masa pandemi ini, ya sebagai peneliti tetap harus melakukan sesuatu, tapi kita harus punya waktu untuk jiwa kita, untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Karena nggak ada yang bisa menjamin nih di masa-masa seperti ini apakah HPDT kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan menjadi lebih baik. Enggak, itu nggak bisa menjamin kita jadi lebih dekat sama Tuhan apa enggak. Situasi-situasi itu enggak, itu eksternal gitu ya, bukan sesuatu yang ada dalam diri kita. Itu tetap harus dimulai dari kita. HPDT kita gimana, itu tergantung dari niatan kita mengizinkan Tuhan nggak sih bekerja di dalam diri kita, atau kita terus-terusan yang jadi tamengnya Tuhan. Bagaimana kita melakukan solitude untuk kita kembali, jiwa kita kembali tenang gitu ya, di dalam Tuhan. Kakak ngambil dari bukunya yang tadi saya kerjakan, dan ini bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Kalau dibilang kayak meditasi ya kak, kakak nggak bisa bilang seperti itu sih, karena kakak sendiri juga sebenarnya nggak pernah meditasi. Cuman kalau meditasi sih kakak merasanya lebih kayak ya aku dan diriku sendiri, kayak kakak bilang me time. Kalau tapi me time nggak selalu dalam bentuk meditasi ya. Kalau meditasi itu lebih kita mensugesti diri kita akan hal-hal yang baik. Tapi kalau solitude itu kita mengungkapkan segala sesuatu dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita harus memilih waktu terbaik dulu untuk kita bisa bersolitude. Apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah sore hari, apakah malam hari. Kalau kakak menceritakan pengalaman kakak aja. Kalau kakak merasa waktu solitude kakak yang terbaik adalah malam hari, memang akan mengorbankan waktu tidur kakak. Karena kakak merasa kalau pagi, siang, sore itu kakak akan terdistraksi oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan mengurus anak kakak. Karena nggak mau kan anak kakak itu nggak bisa diabaikan. Sekarang jam tidur siangnya cuma 1 kali. Kalau dulu enak masih 2 kali, 3 kali gitu. Oh bisa kita melihat waktunya, pola waktu tidurnya dia. Tapi ini kakak merasa oh nggak bisa. Bahkan subuh pun kakak merasa bukan waktu solitude kakak yang terbaik. Karena kakak akan mulai kepikiran, kakak harus masak, kakak harus nyapu, gitu, kakak harus beres-beres semua. Nah, kalian pilihlah, kalian yang tahu waktu terbaik kalian itu kapan. Ketika kalian merasa segala distraksi itu bisa diminimalisir, walaupun mungkin nggak semua. Kalau kakak, tantangannya terbesar ketika malam hari adalah ngantuk. Apalagi kalau misalnya kakak nggak dapat tidur siang tuh sama, biasanya kakak tidur siang ketika anak kakak tidur siang juga. Jadi kakak menyiapkan diri memang untuk malam bisa tidurnya lebih begadang sedikit kayak gitu. Tapi memang ada hal yang harus kita korbankan untuk kita bisa memilih waktu terbaik untuk solitude. Kalau kalian masih bisa melakukan solitude pagi-pagi, itu akan bagus sekali. Kalau siang, sore itu kayaknya sulit ya, karena mungkin kegiatan perkuliahan kalian nggak mungkin membuat kalian tidak terdistraksi. Jadi pilihlah waktu terbaiknya. Kemudian tempat ternyaman. Pilih di mana yang kira-kira orang nggak banyak seliuran gitu ya. Kalian nggak akan bisa berkonsentrasi gitu, berbicara dengan Tuhan, biarkan Tuhan hadir itu ketika banyak orang seliuran di dekat kalian. Itu bukan solitude namanya.
kalian harus pilih tempat yang nyaman itu. Entah kalau di kamar, misalnya pada jam-jam tertentu ketika orang tua atau saudara kalian masih bangun, masih beraktivitas, kalian boleh ngomong sih, kayak aku lagi ada waktu mau berdoa nih, misalnya ngomongnya gitu ya, kalau orang nggak ngerti solitude, mau berdoa nih sampai jam segini, tolong jangan diganggu ya, itu boleh, kita bilang aja. Jadi distraksi dari anggota keluarga atau orang sekeliling kita itu akan terminimalisir. Kalau kakak memilihnya solitude-nya nggak di kamar, karena kalau di kamar terdistraksi, anak kakak ngek dikit itu kan pasti akan lihat ini kenapa gitu ya. Jadi kakak akan milih di ruang tamu biasanya kakak, jika benar-benar sepi. Kalau malam sih emang enaknya dia sepi, nggak ada kendaraan, ya ditemani bunyi-bunyi jangkrik sedikit gitu kan. Pilih tempat yang nyaman. Kemudian tinggalkan aktivitas dan pikiran yang memenuhi kepala. Nah ini berkaitan sama yang pertama tadi, waktu terbaik. Kakak ngerasa semua aktivitas kakak itu tidak akan kakak lakukan. Kakak nggak mungkin kan masak jam 12 malam gitu kan, nggak mungkin. Nyuci ngepel itu nggak mungkin, nggak ada matahari. Terus kalau ngepel juga ngapain jam segitu, besok paginya udah debuan lagi. Jadi pilih, tinggalkan dulu aktivitas dan pikiran yang memenuhi kepalanya. Terus ungkapkan segala sesuatu dengan jujur di hadapan Allah. Nah ini yang Kak bilang, ini berbeda sama meditasi, karena ketika kita bersolitude ini kita mengungkapkan apa ada sukacita khusus yang sedang kita rasakan. Kalau kita lagi sukacita nih, ungkapkan ketika kita bersolitude. Kita kayak lagi ngomong sama teman kita, biasanya ketika kita curhat kayak gimana sih? Atau ada nggak duka cita yang lagi kita tangisi? Ada nggak hal-hal yang sedang menyedihkan hati kita? Ya kita keluarkan. Apakah ada air mata yang menunggu untuk tertumpah? Atau kita masih punya pertanyaan yang sering mengaduk-aduk emosi kita? Atau kita mau mengungkapkan suatu emosi yang selama ini belum terekspresi karena ya mungkin kita agak jaim di depan orang-orang di sekeliling kita, atau kita menahan agar emosi itu tidak menular ke orang lain. Misalnya kita lagi jengkel, sekarang kita simpan gitu ya. Kita cari tempat yang pas untuk kita mengungkapkan itu. Nah, ketika solitude, ungkapkan segala sesuatu dengan jujur di hadapan Allah. Apapun itu emosinya, Tuhan menerima. Tuhan juga nggak pilih-pilih, kamu marah, aku nggak mau ngomong sama kamu, nggak kayak gitu. Dia marah, karena Tuhan sendiri mengungkapkan gitu ya, ketika dia marah, dia sangat jujur. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat jujur. Di Alkitab, ketika dia sedih, ketika dia marah, itu diungkapkan semua di sana. Ketika dia senang, bersuka cita, itu diungkapkan. Itu juga yang Allah mau kita ungkapkan dengan jujur di hadapan Allah. Kemudian kita sadar akan kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Ini adalah bagian yang tersulit menurut kakak untuk kita rasakan, untuk kita sadari. Karena kalau kakak sendiri ketika bersolitude seperti ini bisa kayak nangis gitu ya. Aku capek Tuhan, gitu. Aku lelah akan semua yang mungkin kau kerjakan selama ini, karena aku merasa aku memikul ini sendiri dan tidak membiarkan Allah hadir bersama-sama dengan kita. Coba teman-teman yang mulai merasa kayak jiwaku ini sering gelisah, jangan-jangan karena kita memang belum mempraktekkan solitude ini dalam kehidupan kita. Kapan sih kita perlu melakukan solitude? Kapan aja sebenarnya menurut kakak? Justru ini baik untuk membuat kita lebih terkoneksi gitu ya dengan Allah. Kita lebih peka dengan Tuhan. Kita peka, kita tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Karena seperti yang di Efesus tadi, kalau kita jadi orang arif, kita tahu, kita ngerti, kita melakukan kehendaknya. Nah itu bisa kita dapatkan melalui disiplin rohani yang seperti apa? Salah satunya solitude. Ditambah disiplin rohani yang lain tadi ya. Kalau kita nggak melakukan disiplin rohani itu sangat mustahil untuk kita bisa tahu maksud Allah seperti apa. Sama kayak kita aku mau melakukan perintah Tuhan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Gimana caranya kita tahu? Aku mau tahu jawaban Tuhan, tapi kita nggak pernah peka dengan jam-jam doa kita gitu. Nggak pernah peka dengan apa sih jawaban doa Tuhan. Karena nggak semua orang sekarang bisa mendengar secara auditori gitu ya, langsung gitu Tuhan jawab kayak masa perjanjian lama. Ya kita harus peka dengan peristiwa di sekeliling kita sehari-hari, entah teguran dari teman, dari orang tua, atau orang-orang yang secara rohani, dewasa rohani, itu jadi jawaban atas doa kita. Jadi
gimana kita bisa bersolitude ini akan menolong kita untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik. Akhirnya kita bertumbuh, kita semakin mengerti kehendak Tuhan yang kita lakukan secara pribadi. Kakak nggak bilang komunitasnya, karena komunitas itu penting. Terus KTB itu penting buat kakak pribadi, karena kakak merasa kakak bertumbuh di sana, sehingga kakak terus mencari KTB. Kemanapun kakak pergi, kakak mencari KTB. Ketika kakak kuliah di Jogja, kakak mencari KTB, karena kakak merasa di situ tempat saya bertumbuh. Tapi kita tidak boleh melupakan sesuatu yang lebih pribadi juga, bahwa kebutuhan pribadi diri kita, kebutuhan jiwa kita untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana akhirnya kita akan berelasi dengan orang lain, berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan orang lain, berelasi dengan diri kita sendiri, berelasi juga dengan lingkungan, ciptaan, alam sekitar kita. Nah, bagaimana kita harus menangkap kairos di dalam kronos. Jadi, dalam momen-momen kita yang kita nggak tahu nih, kalau pandemi ini kita belum tahu ya saat ini akan berakhir kapan, tapi terus tangkap kairos, tangkaplah kesempatan di dalam kronos yang ada dalam perjalanan waktu yang kita lewati. Gunakan kesempatan dalam hidup kita untuk mengenal dan melakukan kehendaknya, karena itu adalah hal yang paling berharga yang dapat kita lakukan seumur hidup kita. Jadi gunakan kesempatan. Kalau kita punya kebiasaan lama yang sering membuat kita membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, mulai berubah. Nggak gampang. Karena kakak sendiri yang tipikal orangnya sering terschedule ya. Kakak tipenya karena orang plekma itu sangat on schedule. Mereka lebih teratur gitu. Kalau nggak ada jadwal biasanya agak sepaneng kalau orang plekmatik. Udah ada jadwal aja kadang-kadang sulit gitu ya mentaati jadwalnya, apalagi kalau kita hidup secara sembarangan gitu, nggak menggunakan waktu yang ada atau terlalu banyak membuang waktu. Coba kita mulai refleksi hal-hal yang kita lakukan yang nggak efektif gitu buat studi kita, buat kebutuhan kita, buat relasi kita dengan sesama, mulai kita tinggalkan gitu pelan-pelan, karena nggak bisa secara ekstrim, tinggalkan pelan-pelan sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang lebih berguna untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini slide penutup kakak yang juga sangat menggambarkan bagaimana kita harus finding rest in Jesus. Jadi beristirahatnya itu di dalam Tuhan, bukan beristirahat dalam Tuhan itu maksudnya mati gitu, maksudnya meninggal gitu, nggak gitu ya. Tapi jiwa kita yang beristirahat. Sama seperti kisah Martha dan Maria. Kalau kita mengkategorikan Martha dan Maria, Martha itu punya jiwa yang restless soul yang tadi kakak bilang. Dia sering khawatir, dia sering menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kan Yesus menegurnya seperti itu ya di kisah Martha dan Maria. Kemudian si Maria ini punya finding rest in Jesus, kalau dibilang. Dia punya peristirahatan di dalam Tuhan, sehingga dia bisa memilih yang terbaik. Kan dia memilih untuk duduk diam mendengar ketika Yesus sedang mengajar. Apa sih yang membedakan ketika kita finding rest in Jesus? Ada kedamaian, ada perasaan kita bisa menikmati, kita bisa berpikir jernih atas apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan, kita putuskan. Terus terlebih lagi ada kelegaan yang mendalam. Jadi kayak, oh gini ya, menyenangkan sekali rasanya. Itu sesuatu yang kakak pun nggak bisa mendeskripsikannya. Itu kalian hanya bisa mengalaminya secara pribadi gitu. Jadi kayak undescribable gitu ya. Ada kelegaan yang bisa kita dapatkan, itu kita alami. Jadi bagaimana dengan teman-teman? Sudahkah Anda memiliki rested soul in Jesus? Rested, bukan restless. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami boleh terus merenungkan bahwa waktu-waktu yang berlalu dalam kehidupan kami adalah berlalu dengan begitu cepat. Waktu-waktu yang kami
jalani hari lepas hari, minggu, bulan, bahkan tahun, tidak pernah dapat kami prediksikan, tidak pernah dapat kami rencanakan 100% sama dengan rencana kami. Sebab Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Ketika kami dalam masa-masa ketidakpastian seperti ini, ajar kami Tuhan untuk boleh terus menangkap kesempatan dalam setiap kronos yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh semakin mengenal, semakin melakukan kehendak Bapa, semakin menajamkan diri kami untuk tahu apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang menjadi panggilan kami di dalam dunia ini. Ketika kami sedang menggumulkannya Tuhan, tolong kami. Dan terlebih lagi Tuhan, ketika kami hendak mencoba untuk bersolitud bersama dengan Tuhan, Engkau sendiri yang boleh hadir sehingga kami benar-benar mengalami Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Kami boleh terus bersolitud untuk melihat bahwa Tuhan bekerja untuk kami, bukan justru kami yang rasanya lelah bekerja sendiri. Bahwa Tuhan yang berperang untuk kami dan kami hanya duduk diam dan mendengar Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk kami. Kami percaya Tuhan bahwa jiwa kami yang tenang, jiwa kami boleh dipuaskan hanya di dalam Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat memuaskan hati kami di dalam dunia ini kecuali Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk boleh menggunakan hari-hari kami secara lebih bijaksana dan kami boleh terus melakukan apa yang bisa kami lakukan di dunia ini, terlebih lagi untuk menyenangkan Tuhan dan menolong sesama. Ini seru dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Kakak kembalikan ke Michelle. Oke, terima kasih banyak buat Kak Audi ya, firman-nya sangat memberkati kita. Jadi teman-teman, kayak yang tadi dibilang sama Kak Audi, kita tuh diingetin lagi kalau kita itu, manusia itu adalah sesuatu yang fana. Kalau waktu kita itu singkat, tapi Tuhan udah ngasih kita sesuatu yang gak fana. Tuhan udah mengorbankan dirinya menebus diri kita. Sekarang tinggal pilihan kita, gimana kita menjalani hidup kita. Mau nggak sih kita tuh memanfaatkan waktu yang kita punya untuk sesuatu yang nggak sia-sia? Yuk sama-sama kita belajar, kita panjatkan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Liriknya boleh ditampilin dulu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Dan jelas, bukan dengan keras beras kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang aman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Jadilah padaku seperti kau ingin. Ya, dikatakan dengan segenap hati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oke, sekarang kita mau sama-sama doa syafaat. Sebelumnya ini ada pengumuman persembahan. Jadi buat teman-teman dan kakak-kakak yang mau ngasih persembahan, bisa ke rekening ini. Bisa dicatat dulu mungkin kalau mau. Oke, ini pokok doanya. Ya, boleh di next. Jadi pokok doa yang pertama bakal didoain sama angkatan 2019, yaitu poinnya bersyukur untuk KPA Unmas yang dilaksanakan tanggal 18 Juni 2020 dan berdoa untuk persiapan weekend CMF 2020. Dan poin yang kedua bakal didoain sama angkatan 2018. Poin itu berdoa untuk penentuan CPKK baru agar dapat terpanggil orang-orang yang benar-benar rindu untuk memuridkan. Berdoa juga untuk KTB yang ada di CMF, kiranya terus bertumbuh. Berdoa juga bagi komitmen PKK dan AKK dalam pekabaran Injil dan pertumbuhan rohani setiap KTB bagi setiap PMK. Terus pokok doa yang ketiga bakal didoain sama KKK 2017. Berdoa bagi teman-teman maupun alumni PMK medis yang saat ini sedang berjuang di lini terdepan dalam dunia medis, kiranya senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan. Ya, boleh dihafalin bentar. Oke, boleh di next. Nah, yang keempat nih bakal didoain sama kakak-kakak 2016. Poin itu berdoa untuk keamanan dan stabilitas negara dan dunia, terutama untuk pandemi COVID 2019 maupun dampak perekonomiannya. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk para pemimpin negara, pemegang kebijakan, dan seluruh yang terlibat. Berdoa untuk pemulihan kondisi dunia dan masyarakat terdampak. Poin kelima bakal didoain sama kakak-kakak 2016. Berdoa untuk Kak Audi, untuk keluarga dan pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindunginya, serta agar beliau bisa menjadi berkat dimanapun ia berada. Poin keenam bakal didoain sama semua pengurus CMF. Berdoa untuk persiapan penyambutan mahasiswa baru, agar teman-teman CMF boleh menyambut mahasiswa baru dengan baik, dan mahasiswa baru boleh merasakan adanya keluarga baru untuk mereka. Dan yang terakhir, kita sama-sama doain, berdoa untuk pelayanan perkantas dan setiap komponen yang ada, dan juga berdoa untuk persiapan pelaksanaan HUT Perkantas Bali yang ke-28. Jadi kita akan sama-sama berdoa, dan minta tolong kesediaan Kak Acau untuk tutup di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga. Cek, kacau. Ke unmute, ke mute. Biarlah Bapak Engkau yang mau terus Bapak gunakan apa yang telah kami dengarkan ini Bapak untuk dapat terus menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga kami dapat dengan lebih bijak lagi Bapak menggunakan waktu-waktu kami untuk memperlengkapi diri kami untuk Engkau pakai dalam pekerjaan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kiranya Kamu sempurnakan doa ini Bapak dan mengampunkan dosa dan pelanggaran kami, karena doa ini hanya kami sembahkan dalam tangan kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan penebus dosa kami hidup. Amin. Oke, terima kasih Kak Acau. Jadi teman-teman, buat ibadahnya hari ini udah selesai. Buat yang mau ngobrol, boleh ngobrol. God bless and stay safe.